Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Bapak Ibu dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah yang kedua kalinya saya hadir di sini setelah bulan 11. Saya ingat betul saya hadir di sini, lalu kemudian 1 minggu kemudian saya mendapat kiriman batu. Ya. Jadi 1 minggu saya ngisi di sini, terus hari Jumatnya saya mendapat kiriman batu yang tidak diberikan secara baik-baik, cuman satu agak besar 4 kilo dilempar di pintu saya. Ya umpama sak truk jane malah tak gawe prigi ta bejane. Andeng mong siji ya wis. Tapi setelah saya runtut-runtut, bukan masalah saya hadir di sini. Awalnya sempat berpikir ke situ. Opo aku dino Senin kae ning Islamic Center mulo dibalang watu. Islamic Center nyangoni roti malah nyangoni watu, pikirku ngoten niku. Ternyata kejadian itu adalah sebagai kejadian ancaman saya untuk kehadiran saya hari Sabtunya. Karena hari Sabtunya saya dipanggil MUI Solo. Alhamdulillah saya dapat undangan, tapi yang hadir adalah 7.000 orang yang tanpa diundang. Akhirnya saya dikepung katanya di sana di 7.000, sempat masuk koran juga. Nggak apa-apa. Jadi mungkin kebariki dikirimi apa nih ya kira-kira? Nambah subscribe. Nambah subscribe, nambah terkenal. Nah, fokus kepada dakwah bahwa memang kami secara prosedural memang kawan-kawan hijrah itu sudah menyebar ke seluruh Nusantara, Pak. Jadi alhamdulillah mulai dari Papua sampai Aceh itu ada. Dan kami pun juga menggunakan prosedural sesuai prosedural yang ada di Indonesia. Sebagian melakukannya dengan melalui pendekatan ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sebagian juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Sebagian cara dengan dakwah media. Artinya gini, kenapa kita sampai getol seperti itu? Kenapa kita sampai semangat, kawan-kawan hijrah sampai semangat untuk selalu mengajak kembali kepada Islam rahmatan lil alamin? Karena memang kita sudah tahu betul bahwa aliran ini itu aliran sudah memang bahaya dan super bahaya. Sehingga kami termasuk Mas Ihsan Nurholis, beliau ini jadi di Karanganyar itu koordinator keulamaan itu dipegang 3 orang dulu. Pak Bunyani sebagai ketua, kemudian saya dan Mas Ihsan Nurholis niki sebagai pemateri sebagian. Jadi Karanganyar alhamdulillah 3-3-nya sudah hengkang. Mbok saiki sapa ra mudeng aku ya. Jadi 3-3-nya sudah, dari 7 daerah itu, ada 8 daerah itu kami jadi sempat didapuk jadi koordinator keulamaan Karanganyar sini. Ya. Kita terus dakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Kenapa? Karena akalnya terbelenggu, Bang. Jadi cara jenengan ora ning jero ngono ya enake mung guyu karo guyu nek gagas. Nggih mboten. Jenengan nek ora ning jero ya enake guyu karo guyu, tapi sing ning jero orang guyu yakin banget. Ha niki Mbah Budi niki ngajeng niki. Pinten tahun Mbah jenengan, Mbah? 60 tahun. Beliau mantan juga. Sesepuh niku. Jenengan ngertos. Ngono ngajeng piyambak niku. 60 tahun, alhamdulillah. Jadi kalau jenengan orang sebagai orang luar biasa wae nek diceritani ngene-ngene iki mesti wong guyu karo guyu.
kok lucu men tuh aliran iki. Ya kita akhirnya yo melu ketawa saiki gitu. Tur banter guyuku malehan. Maksudnya guyu kok yo gendengku kok yo suwe men baten. Pengakuan. Kan lebih apik ngaku daripada orang. Jadi sudah taklidnya mengikuti pemimpin yang luar biasa, lalu kemudian menganggap yang lain semua salah, hanya kita yang paling benar. Dakwah yang kita lakukan berbagai macam cara. Memang Pak, saya akui kalau saya Mas Nurholis itu kita nggak bisa dakwah langsung kepada mereka. Kita akui. Jangankan diajak ngomong, ngerti raine lho mburuhke. Ngerti mburuhke jenengan. Bayar wong ngongkon nawang. Bahkan dulu itu ojo nyawang raine ndak kesihir, masalah. Makanya saya dan kawan-kawan ini terus mendakwahkan melalui apa? Melalui orang yang masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Tak lain jenengan sebenarnya. Jenengan niku lho asine niku sing berpeluang. Kami yang memberikan amunisi. Jenengan kan punya saudara, punya tetangga. Sing isek gak gampang jak lungguh cek gampang nek kale kula. Jenengan sebut jeneng kula mawon kali niki. Engko pembicaraan kita rampung. Wis aja mbahas kuwi tak ngono malian to. Jenengan tembang Ustaz Iwan. Ustaz tambah suwi. Bisa loro ati pengen dadi imam. Masa sing metu 1000 pengen dadi imam kabeh. Lebih bahaya dari Covid tuh ya. Jadi kita tetap dakwah dan alhamdulillah itu terus berjalan, Pak. Berhasil. Kita menggunakan tangan yang ketiga, tangan kawan-kawan kaum muslimin itu berhasil. Dan kembali lagi dari awal, kawan-kawan yang dari Majelis Ulama Indonesia secara prosedural juga sudah banyak memberikan laporan-laporan. Tapi bagi kami, gini prinsip kami, golongan ini mempunyai prinsip seperti ini. Kita itu tidak akan runtuh dirintangi dari luar. Semakin dirintangi dari luar, maka semakin kenceng. Dan itu kita yang doktrin nawade yang ngono to mbiyen. Ojo masuk lali. Ya gara-gara jenengan iki lho. Jadi karena mereka sudah mempunyai rumus, kita tidak akan bisa dihancurkan dari luar, kita akan hancur dari dalam. Lah kata-kata itulah kita ambil peran. Piye carane? Grogoti kok ngisor. Oke, jumlah antum sama ndak masalah, secara fisik ndak keluar ndak masalah, tapi secara loyalitas sekarang mulai tidak loyalitas. Menurut informasi, karena kita juga dari atas sampai bawah itu ada namanya bunglon, bungloners apa? Ya mau. Nek bilang ngomongnya saidik langsung. Ada di tetangga saya itu yang kemarin diceritakan Ustadz Riki di belakang rumah saya yang keluar itu gara-gara dia bilang gini. Jadi katanya dia sendiri cerita. Jadi jenengan niku Mas, pas niku dirasani wong. Iwan kae ora ustad. Umpama murtad ya dadi murtad malian dak niki kita. Tatat tibake murtad ngoten. Yang penting jangan di depan tat gitu ya. Jadi jenengan ini dirasani gini. Iwan kae saiki halal dibunuh. Dirampas hartanya halal. Lah si teman saya itu komen, ngono kuwi niku cerita dhek. Ngono kuwi nek Iwane salah. Lah ning awake dhewe ra ngerti salahe ning endi. Oh, berarti kuwi bolone kuwi mesti. Walhamdulillah sekarang dikeluarkan. Ya lara apa semua golek. Lah aku yo mau ngono tok lho Mas lho. Sidik lho. Sidik lho. Aku mau ngomong ngono tok lho Mas lho. Itu yang duduk di samping itu gara-gara nyimpen nomor saya juga dikeluarkan. Nyimpen nomor saya cuma. Yang pakai itu yang topi tauhid itu. Nasib Mas ya. Nyimpen nomor saya dikeluarkan langsung. Iya Pak. Tadi tentara. Niki lho perangkat desa. Niki nggih perangkat desa. Bayan. Iya Pak, perencanaan jenengan. Loh,
Kelasnya perangkat desa loh. Saya di ngoten niku lho, Pak. Kan yo nemen dah jenengan. Bahwa nek kula mboten perangkat desa, namung kula namung apa mah dadi jarine ben sampah malah jarine. Ya, karena hidup di mayoritas katanya. Jadi dakwah kita akhirnya Pak, dakwah kita buat dua jalur. Yang pertama tetap prosedural, ikuti walaupun kita tidak berharap, sangat tidak. Kalau nek berharap banget ngono ora berhasil iki loro ning ati. Wong ini sudah disesat, di fatwa sesat sejak tahun 70-an atau tahun berapa itu sudah 71 sudah sesat fatwa. Kemudian diganti organisasi, diganti, saksi ratusan, bukti ratusan, korban ratusan. Bahkan ketika kita zoom dengan para MUI itu, kula niku saksi, kula nggih pelaku, kula nggih korban. Jaluke sapa? Kurang apa? Bukti ada. Tapi apakah langsung bisa ditindak? Tidak bisa. Kenapa? Sekali lagi karena sobat obat pokatnya, karena pendekatan yang luar biasa. Duit. Tuh. Nah ini itu sudah, maka kita sekarang ini tidak membahas, kita apa istilah bahasanya, yaitu berharap tapi nggak lama-lama, nggak berharap 100%. Yang kita tembak adalah akal waras, akal sehat personalnya. Diajak berpikir, mosok towong nenjur agama kok terus raleh rukun. Ini yang satu ini satu keluarga kemarin di kampung saya itu, saudara saya, kakak ipar saya, sak keluarga dikeluarkan akhirnya. Baru malam satu, sepele, dari awal sudah diperingatkan, ojo nrimo iwan neng omahmu. Padahal kakak saya, kakak Ipan, sudah beberapa akhirnya di A1, apa A1 Pak, dicurigai terus klasifikasinya, terus ngeyel terus ya akhirnya. Wow. Dasarnya aku neng ngomong ya tak sengai terus ya. Nah, kowe mongkon ngopo? Ora oleh anu kowe kon benci kowe. Lah kowe pilih aku mau pilih kono karek anak. Nah. Oh ini apa ya dulur sing danu. Nah, akhirnya malam Sabtu kemarin dikeluarkan. Jumlah anggotanya satu keluarga 7 orang. Dikeluarkan tadi sholat maghrib ning masjid Jokam, sholat isyae medun. Aku lho ya kaget ya. Lho, kowe ngopo Kang medun? Lah ora oleh ning dhuwur saiki kok. Lagi wae. Maghribnya masih di sana, isyae medun. Karena kan masjidnya kan di bawah tuh, ketawang mau kan ngandap. Berdampingan, masjid itu berdampingan. Iya, jaraknya mungkin 10 atau 20 meter, nggak jauh lah, deket lah. Itu jadi kita dakwah tetap lah, kita monggo penyenangan, saya minta penyenangan semua untuk mengajak panjenengan yang saya berikan amunisi panjenengan yang berdekatan dengan mereka ini, supaya bisa berkomunikasi. Kalau jenengan ada kesulitan dengan masalah itu, tanya kepada kita. Dan alhamdulillah berhasil itu Pak, berhasil. Nah, dijajak omong dulur-dulure, piye menurut golonganmu jarine nek ngene iki, jarine nek ngene iki, walaupun seakan-akan jenengan bertanya nggak tahu, tapi sebenarnya sudah tahu. Itu balik aja itu. Insyaallah itu dari saya sedikit. Gak terasa Pak ya, udah Isya ya. Padahal kayak ngomongnya betul di barusan ya. Ini sudah waktu Isya. Perlu waktu khusus. Jenengan fasilitasi Pak. Ya, saya ini sebenarnya gini. Saya sebelumnya yang pertama saya mohon maaf sama pengurus ICK, mungkin secara pribadi saya mohon maaf. Semoga ini nggak jadi fitnah buat saya dan tidak jadi fitnah buat lembaga ini. Semoga Allah melindungi kita semuanya, menjaga ICK dari segala macam makar, bahaya, fitnah dan sebagainya. Dan Allah mudahkan segala urusan kita. Gitu. Intinya saya pribadi berkali-kali saya sebenarnya sudah komunikasi sama. Tapi caranya buat apa namanya diskusi gitu ya.
Dia Ustaz Iwan sebenarnya sudah nggak akan bisa sudah berkali-kali, tapi saya tetap ngeyel juga. Sebagaimana yang di dalam ngeyel, saya juga ngeyel. Kadang berharap ingin buat forum besar gitu, ingin kita diskusi sama-sama. Yang namanya harapan itu ada Pak ya, harapan itu ada. Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita terbatas, saya minta waktu sedikit dari panitia. Panitia 5 menit atau 10 menit, kita kasih satu pertanyaan mungkin. Ingat Pak ya, satu pertanyaan saja. Pertanyaannya langsung intinya, nggak usah pakai mukaddimah. Alhamdulillah, sholatu wassalamu, langsung mungkin pertanyaannya apa gitu ya. Monggo langsung tunjuk tangan dulu izin. Sebentar, jenengan sudah nanya kayak Pak kemarin Pak? Sudah nanya kayak belum? Sudah nanya. Antum bisa nanya di rumah Mas. Emang mau nanya apa sih? Kayak penting banget. Gimana? Beliau dipersilakan bertanya atau tafadhol? Ya. Satu dari Ibu, ada yang mau bertanya Bu? Enggak ada. Alhamdulillah. Mau ibu-ibu pengen cepet-cepet balik. Oke, satu. Intinya langsung pertanyaannya. Ya, intinya. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa poin terpenting ketika Jokam itu mendoktrin orang awam? Terus antum-antum sudah pernah ada di Jokam, apa poin terpenting untuk menangkal doktrin itu ketika doktrin itu datang ke orang awam? Soalnya simbah saya pernah didatengin saudaranya yang Jokam, mau dibawa kemana agama ini, baru sampai situ simbah saya udah goyah. Saya terus meyakinkan terus poin apa yang paling penting untuk menangkal itu. Tadi poin yang disampaikan itu yang paling penting apa? Yang biasa dari Jokam, terus penangkalnya itu apa? Yang antum tahu dari untuk menangkal itu intinya gitu loh. Dapat insyaallah, maksudnya dapat. Saya sebenarnya lebih nyaman kok bahasanya IJ aja ya. IJ aja bahasanya IJ. Itu lebih aman ya, lebih nyaman gitu. Monggo yang mau jawab Ustaz Iwan atau Ustaz Ihsan? Singkat, padat, mungkin bisa dipahami bersama. Ya, intinya mereka dalam mengajak awam itu senjata andalannya adalah ngaji mangkul musnad mutasil langsung kepada dalil. Kemudian yang kedua adalah tentang bab imamah jamaah, bahwa kita umat Islam itu harus mempunyai imam. Dan imam inilah nanti akan menjadi saksi di hari kiamat dengan mereka memelintirkan surat Al-Isra ayat 71. Yaumana tu'ukulla unasim bi imamihim. Yang mereka memelintir ayat tersebut. Dan penangkalnya adalah ya satu, masalah bab imamah jamaah, bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada. Artinya kemudian setelah mempunyai pemimpin terus kemudian langsung menganggap lainnya kafir, menganggap lainnya tidak sah Islamnya kalau tidak beat dengan golongan tersebut. Ini coba nalarnya di mana? Artinya umat Islam ini begitu banyak di situ, kemudian tidak sah Islamnya, tidak sah amal ibadahnya ketika tidak beat atau di situ ikut jamaah, di situ ikut jamaah IJ tadi, tidak ikut jamaah IJ tadi. Padahal surga itu begitu luas, namun yang mengaku yang masuk surga hanyalah IJ tersebut. Yang kedua adalah masalah tentang ajaan ngaji langsung kepada Quran dan hadis. Di situ semua golongan-golongan Islam yang di situ tersesat, sebagaimana golongan-golongan umat-umat seperti zaman dahulu, ada Jahmiyah, ada Syiah dan lain sebagainya, itu juga mereka menggunakan dalil dan mempunyai pemimpin. Artinya pemimpin itu bukan sebuah standarisasi kebenaran. Terus nek duwe pimpinan terus mesti benere, kemudian yang lainnya salah. Yang kedua adalah memahami dalil itu harus mengikuti ulama. Ketika memahami dalil tidak mengikuti ulama, ini akan pasti tersesat. Pasti akan tersesat. Insya Allah seperti itu. Dan kita menjelaskan tentang, mohon maaf,
penyimpangan IJ ini bukan narasi-narasi kebencian, tapi sebenarnya kita sayang kepada yang masih ada di dalam. Dan kemudian yang perlu diingat, kita pernah di dalam, kita pernah mendoktrin, kita pernah di dalam, kita pernah mendoktrin, dan kita pernah mengalami seperti orang-orang yang masih di dalam. Dan artinya kita kasihan, mereka benar-benar metiti untuk pengen cari surga tapi salah jalan, artinya seperti itu. Salah seperti itu, Ustaz. Mungkin dari Ustaz Ikhwan tambah dikit. Monggo Ustaz. Ya, jadi sama tadi. Intinya gini loh. Jadi orang awam itu dibawa doktrin wong kudu ibadah kudu duwe pemimpin. Intinya ngono, terarah, terukur. Penak diurusi, tuntas dituntun dari atas. Lalu dalam pemahaman kepemimpinan dia masukkan sebagai akidah. Jadi orang mau sekedar mimpin, ning iki pengesah. Tahapan ini ku, ning iki pengesah. Pengesah apa? Pengesah amalan. Nek aku ngamal orang di pemimpin, misalnya dalil, enek dalilnya Pak. Man amila lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafarolah wa man amila yabtaghil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal di dalam jamaah ini, jamaah awake dhewe lur, nambahi lur. Kin mantep. Ada hadis itu ulur itu. Ya tambah deh sebagai bentuk saudaraan. Fa asoba yataqabbalullahu min. Ketika bener niku ditompo. Wa in akhta'a ghafarolah, nek salah di apura. Enak to Pak. Tapi sapa wong sing beramal selain jamaah awake dhewe lur. Aku karo nganu murojaah mbiyen ngoten niku nggih. Dadi mbiyen kan ya ngoten niku. Mengingatkan masa lalu. Maka fa in asobba lam yataqabbalullahu min, nek bener mboten ditampa. Yo. Jadi sampean salate bener ora ditampa. Wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Nek salah dipersilahkan masuk neraka. Lalu disimpul nih, bener ora ditampa, salah mlebu neraka, intine mlebu neraka. Terus di rumus Jawa, wong jamaah kuwi untunge untung, rugine untung. Wangel niki. Sekolah dhuwur kudune iki nggih. Nek wong jaba niku untunge rugi, untung bener beribadah tapi rugi, ora ditampa, rugine rugi. Oh, iki tak eling-eling aja sampai ilang ya. Tak tulis kena lali ya, ini penting itu. Nah, siapa yang nggak terbawa itu? Akhirnya orang awam katut, oh iya ya. Nah, apa bantahannya? Bantahannya seperti tadi. Imamnya itu manusia. Manusia, sekali manusia. Sama punya nafsu dengan kita sama. Bahkan kalau kita buka mata hati kita, mata melek dengan cari hidayah. Itu kadang-kadang cara sifat sikapnya itu ora solih, ora kok melebihi kita, enggak kok. Senengane nggih napa jenenge? Offroad. Uka-uka ora uka-uka gitu. Touring gitu. Dan itu jamaah tahu loh. Tak dudone kae lho imam. Awake dhewe iki sak derma pokoke pasrah ridho. Awake dhewe niku surgane awake dhewe nek neraka dicong tanggung dhewe, penting awake dhewe taat karo taat. Nah, coba diakal nalar. Lalu sekali lagi ditutup meneh, ditutup gak oleh pinter. Lah piye terusane kaya ngono kuwi? Pinter wae ora oleh. Ya sudah. Lah terus bantah lagi sampean. Loh, Mas, urusan dunya lah awake dhewe duwe proyek apa urusan sekolahan kuwi lho. Kuwi lho butuh ilmu, butuh sing pakar, butuh sing ahli.
Sing kena urusan dunya. Lah niki urusan akhirat ora etuk pintere terus piye? Nah, itu yang bisa mementahkan dia. Mung trimo manut itu tuku kebo sing akeh ya rampung to ya. Mau monat manut ndak cukup manut, tapi manut itu ada ilminya, ada ilmunya itu. Jadi itu kurang lebihnya seperti itu ya. Saya kira demikian Pak. Kapan-kapan nanti kita agendakan lah yang besar, undang apa? Ya. Oh ya Pak, tadi Mas Nurkhalis juga pesan pada kita, termasuk kemarin yang Pak Bunyani ya, Pak Bunyani juga, kami bertiga itu di sini sekali lagi walaupun disampaikan niki narasi-narasi bukan atas napa kebencian, bukan. Kami selalu menasihatkan kepada kawan-kawan hijrah, jangan ada dendam, karena amar ma'ruf diniati dengan dendam tidak berhasil. Biarlah mereka menzalimi kita, ndak apa-apa, kita harus menyelamatkan. Kuwi yo didikane awake dhewe mbiyen. Kuwi dibalang watu yo mbiyen kelakuanmu dhewe sing didik ngono kuwi. Nah, iya, katut masyaallah. Lah gitu. Ngono kuwi ya status dodone ya wis bene wong mbiyen sing dibina ya aku. Dalam ini cari pulian Pak. Jadi nyenengan misalnya ada iki cah iki kok teko rene neh nek mboten digotong mriki nggih mboten mungkin to kula mriki to. Ana ini majelisnya Ustaz iki to. Jadi kita hanya dakwah menyadarkan, sadar. Itu yang kita harapkan itu sadar. Itu aja Pak. Tadi dengan ampun suudon dengan saya ataupun terkait masalah detail dengan saged ten kula tak tudone sisan niki patune dilempar batu ten mriki no. Ya, enggak apa-apa itu. Enggak. Nanti satu ketika kalau longgar ya, kita undang beliau lagi tapi bahas tentang keluarga sakinah. Setuju? Arahnya kemana ya? Yakin yang bapak-bapak banyak yang datang ya? Oh sekalian ya? Nah, saya kira demikian semuanya. Sebenarnya kalau ayat yang tadi Pak ya, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, bantahannya itu ayat setelahnya. Ini enggak genap bacanya. Bantahannya setelahnya, faman utiya kitabahu. Itu bantahannya jelas saja. Enggak nyambung kitab imam, enggak nyambung. Jadi siapa imamnya? Amal kita di kitab. Ini bantahannya sebelahnya, gampang aja itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita memahami agama itu utuh, enggak dipotong, selesai. Aman. Gitu, tapi semuanya mohon maaf dari kami pribadi, doakan beliau-beliau ini supaya tetap sehat, istiqomah, tambah ya. Amin, tambah soleh maksudnya, tambah kuat jenengan kok husnuzon. Kita tutup dengan doa, dengan doa kafaratul majlis, ucapan hamdalah. Semoga Allah memberkahi majlis kita ini, keluar dari majlis ini Allah ampuni dosa kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.